Oke, assalamualaikum, ketemu lagi. Nah, kawan-kawan, kali ini saya mau menjelaskan sedikit. Ini mungkin ini informasi yang uh, akan dekat ke knowledge atau pengetahuan untuk admin jaringan begitu. Nah, jadi ini hubungannya dengan recall IP DHCP server dari komputernya klien begitu. Jadi ini saya menggunakan Windows 10 ini. Nah, menggunakan Windows 10 versinya 22H2 begitu. Ini 22H2. Oke. Nah, ini saya sudah melakukan konfigurasi. Ini ada sebuah router ya. Router, kemudian internetnya ini, kemudian ini internet, kemudian yang ini tersambung ke laptop micro PC ini. Nah, settingannya sederhana saja, Jadi ini ada interface bridge begitu, interface bridge dengan IP 20.20.20, kemudian bridge 2 30.30.30. Kemudian ether 1 itu adalah internetnya ya. Ether 1 itu internet, ini menggunakan DHCP klien. Nah, ini didapatkan IP sekian ya, satu dengan scope 125 begitu. Ini saya jelaskan config routernya dulu, baru nanti ke Windows-nya begitu, ke Windows OS-nya. Nah, untuk bridge ini kan yang terpakai cuma interface 5 ya, interface 5. Nah, bridge ini di sini. Jadi interface-nya ini nanti akan saya bridge interface 5 ini nanti akan pindah-pindah ikut ke bridge 1 ataupun ikut ke bridge 2 begitu. Nah, kemudian untuk IP address-nya standar saja sih, sudah tadi. Ini yang penting connect aja. Jadi saya kasih IP sembarang gitu. Ini 20.20.20 dan juga 30.30.30 untuk bridge 1 dan juga bridge 2 begitu. Nah, kemudian ini dijalankan DHCP server di dua interface bridge tersebut, ada bridge 1 dan juga bridge 2. Nah, ini list time-nya ini adalah 2 menit. Jadi list time ini adalah masa sewa IP begitu. Masa sewa IP itu berlaku 2 menit. Nah, untuk saat ini sudah ada laptop Pocket PC-nya saya. Dia disambung ke Ether 5 dengan expire dia, karena tadi config-nya adalah masa sewanya sudah 2 menit, maka di sini pun juga masa sewanya pun juga akan 2 menit begitu, 2 menit. Nah, ini saya pause dulu videonya, lanjut ketika enggak perlulah, ini cuma sebentar kok. Ini Windows itu akan melakukan recall IP. Recall IP itu ketika ini sudah di bawahnya 1 menit begitu. Ketika di bawahnya 1 menit, maka Windows OS itu akan sebentar, dilihat dulu. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Ya, begitu 10 dia langsung pindah ke angka 2 menit lagi. Nah, itu adalah recall. Jadi recall di IP DHCP-nya itu adalah 1 menit, kurang dari 1 menit masa sewa begitu. Nah, itu penting untuk hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk ketika ada perubahan, salah satunya ya, ada perubahan gateway utama begitu. Nah, katakanlah gini, ini kan saya sudah melakukan konfigurasi untuk IP 20 dan juga 30 dengan untuk bridge 1 dan juga bridge 2. Nah, ini saya demokan. Ini sudah saya menggunakan aplikasi VMping begitu ya. Nah, saat ini semuanya tersambung ya. Semuanya tersambung begini. Terus kemudian ini list time-nya dulu. Ini kan 159, ini baru aja bonding begitu ya. Nah, kemudian ping-nya pun juga jalan gitu. Nah,
Ini saya pindah bridge-nya. Ether 5 adalah dari bridge 1 ke bridge 2. Oke, kemudian ini saya start, ini enggak perlu lah. Nah, oke, bisa dilihat ya. Jadi yang terjadi adalah koneksinya putus kawan-kawan. Koneksinya putus begitu. Nah, koneksinya putus seperti ini. Nah, padahal ini sebenarnya kan bisa terkoneksi nih. Karena Ether 5 kan sudah saya pindah ke bridge 2 begini. Bridge 2 kan juga tersambung. Tapi kenapa nggak langsung naik begitu internetnya? Internetnya nggak sambung, nggak langsung naik. Jadi karena Windows itu butuh waktu untuk recall gitu. Nah, ini kan sebentar lagi kan connect ini. Ini kan udah 543232110. Iya. Nah, ini habis ya. Nah, ini list time-nya habis. Terus nah Windows itu baru minta IP lagi. Nah, baru minta IP, cuma scope-nya itu scope IP 30 karena baru begitu. Jadi sehingga nah ini pingnya jalan begitu. Nah, untuk yang ini, untuk yang VM ping dia langsung jalan ya. Langsung jalan juga. Ini beberapa yang nggak jalan saya jalankan secara manual begitulah ya. Oke. Nah, jadi seperti itu fungsi recall IP DHCP IP dari DHCP server untuk sistem operasi Windows begitu. Nah, jadi 1 menit ini penting untuk admin jaringan, bahwasanya jika memang harus berpindah ke IP ke DHCP yang lain, ke DHCP server yang lain, maka kalau waiting time-nya itu list time masa sewa ini, list time-nya ini, nah ini list time-nya dari DHCP server itu panjang begitu, maka Windows akan menunggu selama itu begitu. Katakanlah kita setting 24 jam begitu, maka komputer ya taunya dia nggak connect karena gateway-nya udah nggak ada gitu. Gateway-nya ternyata ganti begitu. Sementara kalau tidak dilakukan disable enable interface yang ada di sini, ini klik kanan disable begitu, kemudian klik kanan enable, maka dia nggak akan dapat IP yang baru begitu. IP yang baru. Oleh karenanya kan salah satu trik atau tips yang bisa dipakai admin jaringan untuk mengatasi kendala perubahan itu, maka list time-nya masa sewa dari DHCP server itu bisa dikasih pendek begitu, agar nanti kok ada perubahan gateway seperti ini tadi contohnya ada 20 pindah ke 30 itu kalian tidak merasakan waktu perpindahan yang panjang begitu. Oke, nah itu cuma salah satu tips saja. Ini sharing. Ini sharing aja. Jadi situasi dan kondisi itu sangat kawan-kawan semua yang mengetahui bagaimana informasi yang saya sharing itu bisa diterapkan atau tidak di tempatnya kawan-kawan semua. Ya, ini sekedar sharing. Terima kasih sudah nonton sampai belakang kawan-kawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.